Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok tim Hairuna SMA Negeri 2 Semarang. Atas nama saya, Hairuna Marsha. Saya Cindy Rahma Aulia. Dan saya Dita Indasari Mulyanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Kabar Desa, prototipe aplikasi keterbukaan informasi kebijakan publik dengan memberdayakan organisasi pemuda di Kabupaten Demak. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan publik dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi. Padahal informasi memiliki peranan yang penting dalam berjalannya birokrasi suatu negara. Tanpa adanya informasi, masyarakat tidak mengetahui kebijakan apa saja yang harus mereka laksanakan. Terlebih lagi pada masyarakat pedesaan yang tingkat kesadaran untuk mencari informasi mengenai kebijakan publik sangatlah rendah, sehingga pemahaman mereka pun juga sangat minim. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Demak, di mana akhir-akhir ini sering terjadi penyimpangan kebijakan publik. Menurut data dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tahun 2020, sebanyak 243 desa memperoleh dana desa sebesar 287 miliar setiap tahunnya. Namun, sangat disayangkan bahwa masyarakat sekitar tidak mengetahui secara jelas penggunaan dana tersebut, sehingga kasus korupsi rawan terjadi. Dan benar saja, menurut data dari tribunjateng.com, pada awal bulan Maret 2020, Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak mengungkap kasus korupsi sebesar 600 juta rupiah yang dilakukan oleh Kepala Desa Gemulang, Kecamatan Sayung. Semakin majunya teknologi informasi menjadikan banyak hal yang dapat kita ketahui melalui smartphone. Adanya smartphone ini dapat dilepaskan dengan kaum muda. Menurut survei APJII, hingga tahun 2018, kaum muda khususnya yang berusia 15-19 tahun merupakan pengakses internet dengan tingkat penetrasi paling tinggi, yaitu mencapai 91%. Sejalan dengan hal itu, di Kabupaten Demak sendiri memiliki beberapa organisasi pemuda, seperti Banser NU, Gerakan Pemuda Ansor, dan juga Karang Taruna. Namun, organisasi pemuda tersebut belum berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik, sehingga perlu adanya pemberdayaan organisasi pemuda. Melalui kontribusi mereka ini, diharapkan komunikasi dapat dibangun antara masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat George III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, perlu adanya inovasi baru dengan merancang konsep aplikasi yang nantinya dapat memberikan informasi dan pemahaman mendalam terkait kebijakan publik kepada masyarakat Demak secara khusus dan kepada seluruh masyarakat di Indonesia secara umum. Aplikasi ini nantinya akan bernama Kabar Desa. Berdasarkan prototipe yang telah dirancang oleh penulis, nantinya akan ada 5 fitur dalam aplikasi Kabar Desa. Yang pertama yaitu bilik berita, bilik baca, bilik info, bilik angket, dan bilik saran. Sebelum masuk kepada pembahasan fitur, berikut adalah tampilan awal mengenai aplikasi Kabar Desa. Pertama, pengguna akan disuguhkan oleh tampilan menu login, di mana pengguna diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya seluruh informasi dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengguna akan disuguhkan menu awal yang terdapat kelima fitur aplikasi Kabar Desa. Berikutnya mari kita bahas mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Kabar Desa. Yang pertama yaitu bilik berita. Pada fitur kali ini terdapat artikel-artikel berita mengenai kebijakan publik, baik dari skala daerah, skala kota, skala provinsi, skala nasional. Pengguna dapat mencari berita-berita mengenai kebijakan publik dengan menekan icon search yang terdapat pada pojok kanan atas dan mengetikkan kata kunci dari berita yang ingin dicari. Setelah itu, aplikasi akan merespon dengan mengeluarkan berita-berita yang sejalan dengan kata kunci tersebut. Fitur yang kedua yaitu bilik baca. Minimnya bahan bacaan masyarakat, baik buku dan jurnal mengenai kebijakan publik disinyalir menjadi penyebab kurangnya pemahaman mereka. Melalui fitur ini, mereka dapat membaca dan memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan publik. Terdapat e-book yang dapat dibaca secara offline dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu. Fitur yang ketiga yaitu bilik info. Dalam bilik info ini akan menampilkan beberapa infografis mengenai liputan terkait kebijakan publik, sehingga masyarakat tertarik untuk membaca liputan tersebut.
Fitur yang keempat yaitu bilik angket. Sesuai dengan namanya, bilik angket ini akan berisi angket yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka terhadap kebijakan publik. Fitur yang terakhir adalah bilik saran yang memungkinkan pengguna untuk memberikan evaluasi kepada pemerintah dengan memberikan kritik, masukan, dan atau saran. Dengan hal ini, aspirasi masyarakat pun dapat tersampaikan. Untuk menyukseskan konsep aplikasi kabar desa, perlu pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu kami sebagai penggagas yang memberikan ide-ide mengenai konsep aplikasi kabar desa. Adapun masyarakat yang menjadi tujuan akhir dalam pengelolaan aplikasi ini. Kemudian ada para pemuda dan perangkat desa yang akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menggunakan aplikasi kabar desa serta memberikan informasi mengenai kebijakan publik. Para pemuda dan perangkat desa ini akan dibantu oleh tim ahli administrasi negara yang mana mereka akan memberikan informasi mengenai administrasi negara dan kebijakan publik kepada para pemuda dan perangkat desa. Jadi, informasi ini akan dilakukan secara struktural dari tim ahli administrasi negara ke para pemuda dan perangkat desa, kemudian kepada masyarakat. Adapun pihak lain yang akan terlibat dalam pengelolaan aplikasi ini adalah pemerintah yang akan mendukung dan menyukseskan aplikasi kabar desa, Bank atau LPBB yang memberikan modal, tim IT atau R&D yang berperan untuk mengelola teknis aplikasi kabar desa. Dalam perencanaan pembuatan aplikasi kabar desa, analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di dalam aplikasi tersebut. Berikut adalah analisis SWOT aplikasi kabar desa. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Praktis dan menarik. Yang kedua, mudah diakses dan dijangkau. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan generasi muda mengenai teknologi atau IT. Strategi yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, bergantung terhadap kualitas sinyal, dan yang kedua, kurangnya minat generasi muda untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat desa sekitar. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu yang pertama cakupan pemasaran aplikasi kabar desa yang luas, yaitu melalui media online. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat. Adapun threat atau ancaman, yang pertama yaitu rendahnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya penguasaan masyarakat desa terhadap penggunaan handphone maupun laptop. Selanjutnya adalah strategi SWOT. Yang pertama adalah strategi SO dengan menggandeng organisasi pemuda Demak seperti Karang Taruna, Banser NU, GP Ansor, dan pemuda lainnya. Selain itu juga menggandeng instansi terkait seperti instansi administratif negara, pemerintah daerah dan desa, serta para ahli. Berikutnya adalah strategi WO dengan menggandeng mitra kerja yang berkualitas. Misalnya saja tim IT dan R&D yang diambil dari mahasiswa IT dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi seperti internet dan gadget juga menjadi salah satu strategi WO. Selanjutnya yaitu strategi ST. Yang pertama, rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi kabar desa. Yang kedua, melakukan pengembangan aplikasi kabar desa menjadi lebih sederhana namun tetap menarik. Strategi yang terakhir yaitu WT. Dengan yang pertama yaitu melakukan pelatihan kepada masyarakat sekitar mengenai cara penggunaan aplikasi kabar desa, dan yang terakhir melakukan pembinaan kepada organisasi pemuda mengenai kebijakan publik. Berdasarkan pemaparan analisis SWOT yang telah disebutkan, maka strategi aplikasi kabar desa yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan yang terdiri dari identifikasi langkah-langkah masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan juga memetakan potensi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu melakukan produksi aplikasi yang melibatkan perangkat desa, para tim ahli, dan juga pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi aplikasi kabar desa disertai dengan promosi dan juga evaluasi. Luaran yang akan dihasilkan dari aplikasi kabar desa ini nantinya, yang pertama, membangun pemahaman kepada masyarakat di desa Kabupaten Demak secara khusus dan seluruh masyarakat di Indonesia secara umum terkait kebijakan publik sehingga pola pikir masyarakat dapat berkembang. Yang kedua, memberdayakan organisasi pemuda untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan baik. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya menjadi lebih baik. Penelitian mengenai kebijakan publik pernah dilakukan oleh yang pertama Andrian di tahun 2002 dan yang kedua Sopana tahun 2003.
Mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai anggaran hanya memberikan manfaat kepada dewan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami memiliki kebaruan, yaitu yang pertama, aplikasi ini mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi dewan, namun masyarakat juga bisa merasakannya. Dan yang kedua yaitu masyarakat dapat menerima informasi mengenai kebijakan publik. Masuk dalam kesimpulan. Poin kesimpulan yang pertama yaitu rendahnya pemahaman masyarakat merupakan suatu hal yang serius karena kebijakan publik tidak dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga rawan terjadinya penyelewengan. Salah satu contohnya adalah terjadinya kasus korupsi oleh Kepala Desa Temulak, Kecamatan Sayung pada bulan Maret 2020. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa aplikasi Kabar Desa dapat menjadi alternatif pemberian informasi terkait kebijakan publik kepada masyarakat. Aplikasi ini nantinya akan memiliki 5 fitur, yaitu bilik berita, bilik baca, bilik info, bilik angket, dan bilik saran. Dalam pengelolaannya, ini akan menggandeng organisasi pemuda dan kaum muda lainnya. Kesimpulan yang terakhir yaitu untuk mensukseskan aplikasi Kabar Desa ini kita memerlukan pihak-pihak yang terlibat seperti yang pertama, penggagas, masyarakat, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda, pemerintah, tim ahli administrasi negara, bank atau LKBB, dan yang terakhir tim IT dan R&D. Strategi pengembangan yang dibutuhkan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua produksi, dan yang terakhir implementasi. Kami meyakini bahwa aplikasi Kabar Desa ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Selain itu, masyarakat juga mampu mendapatkan informasi mengenai kebijakan-kebijakan publik sehingga mereka lebih paham akan kebijakan publik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.